Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali saat hari besar Islam, warga di komplek perumahan Abu Nawas berencana mengadakan pengajian. Para warga kemudian mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi pembicaranya. Salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurut mereka, selain pintar dalam ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Ibu-ibu pengajian biasanya selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan menjadi penceramahnya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah kami rencananya akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam Tuan," kata salah satu dari mereka. "Wah, bagus itu, aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang menjadi penceramahnya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain aja lah. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujar mereka. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. "Ah, dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti nggak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut. Dan singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun melanjutkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya yang diselingi dengan canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah. "Ibu-ibu, tahu kan siapa itu Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka pun serempak menjawab, "Tahu." Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceramahnya. "Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat." Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh milih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Mereka pun menjawab serempak, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Nah, tepat sekali pilihan kalian. Tapi ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya nggak asik, kita pulang aja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Sejak saat itulah mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni.
Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan. Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja, dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat. Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang lahir di kota Afas di negeri Persia. Abu Nawas seorang yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau dipercaya sebagai wali Allah. Dan pada suatu ketika, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil si pria pintar itu ke istana. Raja pun berkata, "Hari ini aku punya misi yang lain untukmu, Abu Nawas," kata sang raja. "Wah, apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita ini punya teluk yang sangat luas.
Tapi menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk itu. Dan saya jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia itu bisa berenang ke seberang teluk? Dan saya butuh kamu untuk menjawab keingintahuanku, Abu Nawas. Saya mau kamu mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata sang raja kepada Abu Nawas. Waduh, tapi Paduka Yang Mulia, saya kan bukan seorang perenang yang handal, ujar Abu Nawas. Ya, saya tahu itu. Tapi kan setiap orang itu mengetahui kalau kamu adalah orang paling pintar di negeri ini. Dan kamu harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Baginda Raja sedikit memaksa. Siap Paduka Yang Mulia, saya akan mengerjakannya, gerutu Abu Nawas sambil berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang sangat luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Ia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Dan pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga senyumnya mengembang. Nampaknya ia telah menemukan ide yang cemerlang. Ia pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di atas pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Dan 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas itu sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Dan untuk membuktikan rasa penasaran mereka, akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan pada Tuan bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Ia berkata bahwa Paduka Yang Mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya sih saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu Paduka, ia itu bukan perenang yang handal, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore, 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Dan tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja pun lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Nawas, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas hanya tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kamu hebat Abu Nawas," ucap sang raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan, Tuan. Tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.